إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan, dalam majelis kita ini kita akan sedikit mudzakarah mengenai karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini orang-orang masjid. Masjid ini adalah Baitullah. Semua rumah yang ada di dunia ini milik Allah. Nggak ada yang bukan milik Allah. Kerikil satu saja yang bukan milik Allah nggak ada. Tapi yang oleh Allah dikasih nama Baitullah hanya masjid. Karena begitu mulianya masjid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah SWT, sehingga kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul, semua orang masjid. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah SWT, seluruh para nabi orang masjid. Nabi yang pertama, kakek kita, Mbah Nabi Adam alaihissalam, waktu itu sudah ada masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, dan beliau ibadah di sana. Begitu mulia masjid itu sampai yang disuruh bangun masjid itu termasuk para nabi disuruh bangun masjid. Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana Nabi Ibrahim Khalilullah bersama anaknya Nabi Ismail Nabiullah bangun masjid. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim tukangnya, Nabi Ismail itu kulinya. Tukang, kalau tukang masjid itu
begitu mulia di sisi Allah. Kuli walaupun kuli, tapi kalau kuli masjid itu Masya Allah sangat mulia di sisi Allah. Sehingga yang dipilih untuk jadi kuli masjid itu seorang nabi juga, Nabiullah Ismail alaihissalam, yang akhirnya menurunkan Sayyidul Anbiya, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah, sampai Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail pun diperintahkan untuk bersih-bersih masjid, ang tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Walaupun cuma nyapu, itu kalau nyapu masjid itu beda, itu sangat mulia di sisi Allah. Ngepel, tapi kalau ngepel masjid ini perkara besar di sisi Allah SWT. Para nabi, bahkan Sayyidul Anbiya, baginda Nabi alaihissalam, beliau melihat ada dahak, ada liak di masjid, langsung wajahnya memerah, dibersihkan sendiri, digosok itu, kemudian dikasih minyak wangi bekasnya itu, dikasih wangi-wangian masjid itu oleh Rasulullah SAW dengan tangan beliau sendiri. Liaknya, dahaknya itu dibersihkan oleh tangan beliau sendiri. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah. Nah, muliakan Allah SWT, begitu mulianya masjid itu di sisi Allah, sehingga kita kalau masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Semua orang-orang yang ada kaitan dengan masjid, orang-orang mulia di sisi Allah. Dalam satu hadis dikatakan, masjid itu ada tiang-tiangnya, ada cagak-cagaknya. Julasa'uhumul malaikah, teman duduk mereka itu adalah para malaikat. Itu cagak-cagak masjid itu, maksudnya orang-orang yang istiqomah di masjid, orang-orang ahli masjid, orang-orang yang rajin masjid, itu cagaknya masjid namanya. Cagak masjid itu kan itu cagak itu juga berharga juga, tapi cagak masjid yang dimaksud di sini ini adalah orang-orang yang istiqomah di masjid. Kalau mereka pergi kemana-mana, para malaikat-malaikat itu pada mencari-cari, kemana ini dia, kemana ini dia. Kalau mereka sakit, malaikat-malaikat pada menjenguk ke rumah-rumahnya. Ini orang-orang yang istiqomah masjid itu. Ada seorang sahabat sakit, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, baru saja dari sini ada orang menjenguk saya. Orangnya begitu ganteng, baunya begitu wangi, pokoknya nggak ada lah orang kayak dia. Tidak ada orang yang lebih ganteng, lebih mulia daripada dia, selain engkau saja ya Rasulullah. Selain engkau saja ya Rasulullah. Tapi saya tidak kenal, dia sudah pergi, baru saja. Nabi mengatakan, itu tadi Jibril menjenguk kamu. Masya Allah. Ini ahli masjid tuh, kalau sakit bisa dijenguk Jibril itu semua malaikat. Jibril bukan datang kepada para nabi saja, datang kepada orang-orang ahli masjid. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat indahum hajah a'anuhum. Orang-orang ahli masjid ini kalau mereka punya hajat-hajat, malaikat-malaikat akan digerakkan oleh Allah untuk membantu mereka.
Jadi kalau kita ingin pembantu dari para malaikat, jadikan diri kita ini ahli masjid. Insyaallah mulai kan? Ini ahli masjid ini. Belum imam masjid. Masya Allah. Imam masjid ini mesti ahli masjid toh. Apa ada imam sekali ngimami terus pergi 1 bulan terus baru ngimami lagi? Biasanya imam tuh mesti istiqomah masjid biasanya loh. Kalau imam kok tidak istiqomah ke masjid, wis naudzubillah, itu harus taubat itu. Imam masjid ini semuanya kan kedudukan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah. Sehingga imam masjid yang pertama itu adalah yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka kata para ulama, kalau saya itu ngimami itu baru berdiri di tempat pengimaman itu sudah merinding saya. Kenapa? Karena dulu yang berdiri ngimami ini Rasulullah. Lah kok terus saya yang ngimami? Sebetulnya betul-betul tidak pantas. Tapi apa boleh buat ya, mengadanya kayak begini ya. Jadi kita ini kalau ngimami itu harus hati-hati itu. Bukan ngimami baru pulang dari sawah kropiak-kropiak, nah, bajunya nggak ditata ya. Keringetnya ambune cik penguk ya. Ngimami masjid ya. Muacane pletot sisan ya. Yang cara Jawa mau nih, kajeng sing Indonesia mboten ngerti gitu. Ini khusus wong Jawa, padha Jawane kan mboten ana apa to, rada di niki napa mboten nyeneni lho niki, namung niki ngomong dhewe istilahnya. Tapi dirungokne wong, ya. Ngomong dhewe dirungokne wong. Jenenge dadi imam niku nggih sing rada pokro ngoten to, gitu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kalau ngimami itu ya pakai pakaian yang layaknya jadi imam. Bukan ngimami pakai celana edel-edel. Imam opo mau menghadap pada Allah, mewakili Rasulullah kok kayak begitu gimana? Pakai pakaian yang terbaik untuk ngimami itu. Pakai wangi-wangian yang terwangi untuk ngimami itu. Karena dalam satu hadis dikatakan kalau imam itu tidak disukai sama makmumnya, itu nanti sholatnya nggak bisa naik ke langit. Jadi imam itu harus punya penampilan yang disukai oleh makmumnya. Imam itu harus punya akhlak yang disukai oleh makmumnya. Imam itu usahakan punya bacaan yang disukai sama makmumnya. Tapi syaratnya makmumnya yang benar loh. Ini bukan terawih. Sukanya makmum saya itu yang cepat, Pak. Yasin, Allahu Akbar. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Oh. Nah kok ngimami kok ngono piye? Nah, senengane ngoten niku dadi kok nyenengne wong jarene. Iki seneng tapi wong ini seneng ora bener, aja dituruti, nggih. Seneng sing bener. Wong sing pancen pengen ngibadah suwane ngersane Allah tenan. Mboten wong-wong ora genah dituruti, rusak kabeh akhire. Kaya sing dipun muliaken. Jadi malaikat Allah Ta'ala imam itu harus usaha punya sifat-sifat yang disukai oleh makmumnya. Itu penting semuanya kan. Tapi kita buat yang demikian itu bukan karena makmumnya, bukan karena orang, tapi karena mencari ridho Allah. Saya menyenangkan makmum-makmum saya ini untuk mencari ridho Allah. Bacanya yang bagus, Fatihahnya yang bagus, surat-suratnya yang bagus, apalagi tarawih ini yang tumakninah semuanya kan. Karena
Syaitan itu banyak menipu kita. Sholat tarawih itu dibikin begitu cepat, ya, super cepat, ya. Sampai Fatihahnya dipotong-potong, ya, korting, ya. Nggak ada baca doa iftitah kabiro walhamdulillah katsira, sudah nggak ada. Itu sunnah loh. Kalau sunnah itu harus ditinggal, itu bagaimana? Setiap sunnah ditinggalkan, setiap sunnah ditinggalkan, akhirnya sunnah itu jadi haram akhirnya lama-lama jadinya. Baca doa iftitah itu yang sempurna, walaupun itu sholat sunnah. Kalau tidak, kita usaha menyempurnakan sholat kita, akhirnya perasaan kita ini beribadah, tapi tidak ada nilainya beribadah di sisi Allah. Baca yang bagus, rukuknya yang tumaknina, sujudnya yang tumaknina. Kita sholat 2 rakaat, tumaknina tertib, lebih baik daripada 1.000.000 rakaat tidak tertib. Ya nggak semuanya kan? 1.000.000 rakaat nggak tertib, namanya bukan sholat. 2 rakaat tertib, ini namanya sholat yang akan ada nilai besar di sisi Allah. Tapi jangan dijadikan alasan. Kalau begitu nanti tarawih 2 rakaat saja Pak. Jangan. Ya, daripada panjang tarawih 20, tetapi cepat-cepat lebih baik 2 rakaat tapi tumakninah. Kalau urusan agama itu jangan kamu bilang begitu. Kalau urusan dunia kita ini nerimo, udah ini aja cukup. Pakai sambal juga sudah nggak apa-apa. Tapi kalau urusan agama, kesempatan kita amal itu cuma sekali di dunia ini. Sebentar lagi kita akan mati, tidak ada kesempatan amal. Ya jangan 2 rakaat toh ini. Orang-orang dulu semua kan, ulama-ulama dulu, para tabi'in, sholat itu bukan Ramadan ini ratusan rakaat tiap hari, sholat sunnah itu bukan Ramadan itu. Sebagaimana kita baca dalam kitab taklim itu, bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini cucunya Rasulullah, anaknya Sayyidina Husain, sholatnya sehari semalam ini bukan Ramadan, 1.000 rakaat. Apa kita ini nggak malu kalau kita ini ngaku mengikuti para ulama-ulama, mengikuti orang-orang soleh, Ramadan kok terus minta korting, itu bagaimana? Minimal 20 tarawih itu, insyaallah mulai kan? Itu jumhurul ulama itu tarawih itu 20, bukan 11 boleh apa enggak? Saya tidak bilang boleh atau tidak, pokoknya para sahabat itu dulu 20. Saya tidak bicara boleh atau tidak, itu nanti di pondok itu nanti kalau boleh atau tidak itu. Sekarang ini kita ini maunya semua 20. Di Mekah sekarang juga 20, di Madinah 20, di tempat kita pun 20, tarawih 20. Gimana kan? Para sahabat 20. Di situ ada ulama-ulamanya, di situ ada korek-koreknya, di situ masih ada Sayyidina Umar, 20. Kita 20. Karena Allah menyuruh kita ikut para sahabat. Ya, 20. Witir paling sedikit 3. Kalau witirnya mau 11 bagus. Insyaallah mulai kan? Di 11 itu witirnya tok. Nah, bukan tarawihnya 11, bukan. Nah, kalau mau tambah lagi lebih baik lagi. Ada orang bilang dalilnya begini, dalilnya, pokoknya saya mau mateng saja. Para sahabat, ulama-ulamanya kumpul semua di Masjid Nabawi 20, saya 20. Dah.
Mereka lebih paham mengenai agama daripada semua orang yang berpendapat. Madzhab 4 semua 20. Kita 20, insyaallah. Tapi kalau ada orang baru 2 rakaat terus pulang, doakan supaya Allah turunkan hidayah, gitu aja. Enggak usah dimarahi. Wis lumayan daripada gak gitu. Muga-muga Allah ngapura kowe, Kang. Wis ngono ae. Enggak usah dimarahi. Tapi ditargib, ini musim panen, musim barokah datang. Orang-orang zaman dulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau malam Ramadan sedikit tidur, bahkan banyak yang tidak tidur sama sekali. Kok kita ini terus begini ini, terus kita ini mau ikut siapa? Nah, tapi nggak usah dimarahi, dilokne aja, tapi dalon-dalon. Wayah panen nih, panen gedenan. Lah kok ora gelem golek pari, ora gelem golek bawon, ora gelem golek wadah, itu terus piye? Nah, mulaikan Allah SWT, maka kita imam masjid ini kita siapkan. Kalau bisa ada orang-orang hafid Quran untuk Ramadan ini kita borong untuk ngimami di masjid kita, ya bagus mulaikan. Sehingga satu Ramadan itu satu khataman pernah kita dengar dengan telinga kita. Ini termasuk sunnahnya para sahabat, sunnahnya para ulama yang sudah tersebar ke seluruh dunia kecuali Indonesia. Di Inggris saja itu kan tarawih itu satu khataman. Inggris tempatnya orang-orang mu'alaf yang baru sunat sudah umur 40 tahun itu, tarawihnya itu satu khataman. Masa kita ini Islam kawaan itu terus tarawih 10 surat itu pun cepet kayak sepur. Maka semuanya Allah Ta'ala kita fikirkan perkara ini, insyaallah malaikat. Imamnya itu bagian wiritannya, astagfirullah, bagian imam, yang imam biasa itu yang nggak hafal Quran itu bagian wiritannya, bagian dungo. Al barokah fi akabirina, barokah itu tempatnya orang-orang tua. Orang tua bagian doa, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, imamnya yang muda-muda yang hafal Quran, kalau ada loh ini. Kalau nggak ada ya seadanya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Hadirin yang dimuliakan, jadi imam itu bagaimana kita pikirkan untuk meningkatkan bacaannya, meningkatkan fikirnya. Imam itu Masya Allah, kalau zaman dulu itu semuanya kan namanya imam sholat tuh ya imam masyarakat dalam agama. Ketika Rasulullah akan wafat semuanya kan, beliau sudah sakit keras tidak bisa ngimami, beliau memerintahkan Sayyidina Abu Bakar suruh ngimami. Maka setelah Rasulullah dipanggil oleh Allah, para sahabat ini musyawarah. Sekarang pimpinan masyarakat Islam ini Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah. Terus sekarang yang memimpin masyarakat ini siapa ini? Kan masyarakat harus ada pimpinannya. Maka para sahabat mengatakan, lah yang suruh ngimami itu Abu Bakar, ya yang mimpin masyarakat ya Abu Bakar. Itu cara pikirin sahabat. Jadi imam sholat tuh bukan hanya imam sholat, imam kehidupan masyarakat. Jadi contoh untuk memimpin masyarakat, menuntun masyarakat menuju kebaikan, menuju ridha Allah. Maka dalam hadis dikatakan al-imamu dhamin. Imam itu menjamin. Kalau katanya orang ahli fikih, al-imamu dhamin itu
Kalau ada makmum ketinggalan, makmum masbuk itu, maka dia tidak sempat baca Fatihah langsung ikut rukuk, maka bacaan Fatihahnya ditanggung sama imam. Itu kalau bahasan fikih. Tapi katanya orang tablek itu domin, iman tuh menjamin tuh bukan hanya menjamin urusan sholat, menjamin bertanggung jawab bagaimana seluruh masyarakat itu amal agama. Insyaallah mulai kan. Jadi imam itu ada rasa tanggung jawab. Kayak Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, habis sholat subuh dilihat makmumnya ini, loh Sulaiman kok nggak ada, kemana ini Sulaiman? Nggak ada yang tahu. Langsung Sayyidina Umar habis sholat subuh itu pergi ke rumahnya Sulaiman. Ternyata Sulaiman masih tidur di rumah. Sayyidina Umar tanya kepada ibunya, Sulaiman kemana? Enggak ke masjid subuh. Ya Amirul Mukminin, ini Sulaiman tahajud semalam suntuk, enggak tidur tadi malam itu. Datang waktu subuh dia langsung sholat subuh di rumah, terus tidur di rumah. Sekarang bangkong. Sayyidina Umar mengatakan, saya lebih suka Sulaiman tidur semalam suntuk tapi sholat jamaah subuh, bukan malah dibalik, malam tidak tidur tahajud, subuh nggak jamaah. Jangan gitu. Ini namanya ini al-imamu dhamin. Imam itu bertanggung jawab, ada mikir. Jangan imam makmumnya hilang, makmumnya mati, makmumnya sudah nggak tahu. Nah, ini namanya imamnya tidak bertanggung jawab namanya. Imam itu harus mikir, hari ini yang makmum berapa nih? 3 orang. Padahal orang sekitar masjid sini ini ada 50 orang, yang lain kemana ini? Harus saya cari satu persatu sampai 50 orang ke masjid semua. Insyaallah malaikat. Itu baru namanya imam itu ada tanggung jawab agama. Karena imam itu adalah kedudukannya Rasulullah dulunya itu, malaikat. Sebagaimana Rasulullah itu memikirkan umat, siang malam menangis untuk umat, bergerak untuk umat, maka kita ini yang jadi ahli masjid, khususnya imamnya, ada tanggung jawab untuk memikirkan umat juga. Insyaallah malaikat. Sekarang muadzinnya Rasulullah itu adalah Sayyidina Bilal. Ini Sayyidina Bilal ini Masya Allah dipilih oleh Allah jadi muadzin. Kenapa? Kata para ulama, karena dia layak, pantas untuk mengingatkan orang kepada Allah, itu pantas. Karena dia sudah lulus ujiannya ketika masuk Islam, disuweret di padang pasir, gebuki setengah mati, mulutnya ahad, Allah satu. Jadi dalam keadaan setengah mati, beliau masih mengingati Allah. Maka ini berarti ujian lulus. Dia setengah mati masih mengingati Allah. Untuk mengingatkan orang kepada Allah itu cocok orang begini ini. Ini ujiannya muadzin ini. Kalau muadzin ditempeleng Allah, alhamdulillah. Nah, ini lulus berarti. Kalau belum begitu, belum lulus. Diseret-seret karena agama. Allah, ini ujiannya muadzin. Kita punya muadzin begitu enggak? Muadzin malah diserahkan anak-anak kecil. Allah Akbar. Terus pujian enggak karu-karuan ngalor ngidul. Yang tua-tua apa sudah mati semua. Muadzin tuh carikan orang-orang yang seperti Sayyidina Bilal. Lah enggak ada sekarang, minimal karkun 4 bulan. Sudah pernah mujahadah susah payah karena agama. Bagaimana begitu malaikat? Ini pikir saya loh ini malaikat.
Jadi orang yang risau agama, prihatin agama, susah payah untuk agama, lah dia ini kalau adzan nanti adzannya itu ada ruhnya, ada kekuatannya, seperti Sayyidina Bilal. Kalau beliau adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah, orang Madinah itu pada nangis semua, ingat Rasulullah mereka. Karena hati beliau dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah yang luar biasa, sehingga Sayyidina Bilal itu ketika mau wafat malah bernyanyi-nyanyi gembira, besok saya ketemu Rasulullah, besok saya ketemu para sahabat, kekasih-kekasih saya, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Makanya kalau dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, geger Madinah itu geger. Bagaimana kalau kita cari muadzin seperti itu? Insyaallah malaikat. Maknanya itu muadzin itu harus cari orang yang sungguh-sungguh gitu loh semuanya kan. Kalau nggak ada yang kayak Sayyidina Bilal ya jangan nemen-nemen gitu loh. Habis ngerokok gudang garam gitu, nggak kumur nggak apa ke masjid, Allah iya ada nopo ya wis gak bermutu belas ini. Gak nggak kopi hasisan. Ini ki masjid kita kaya ngeten iki, Pak. Lah wong Islam niku jantunge niku masjid. Nek wis masjid iki wis englek-englek kaya ngoten niku mungkin amalan-amalan liyane biasanya wis tambah nemen akhire. Di masjid iki imame medendeng, muadzine medendeng, makmume tenanan. Nah insyaallah masjid kita di asbab hidayah sehingga nyedot tiang-tiang melebet teng masjid, ngibadah teng masjid, ndamal amalan teng masjid. Insyaallah mulane. Jadi masjid itu kenapa tidak bisa menyedot itu? Karena amalan di masjid itu lemah. Kalau amalan di masjid itu kuat, orang itu akan kesedot ke masjid, nggak bisa tidak. Jadi kalau orang-orang tidak pergi ke masjid, tetangga-tetangga masjid tidak pergi ke masjid, kita jangan nyalahkan orang dulu, tapi amalan masjid kita kuatkan. Nanti kalau kita kuatkan, insya Allah dengan izin Allah itu akan nyedot orang-orang di luar masjid untuk masuk masjid. Insya Allah malaikat. Sayyidina Bilal itu semalekan setiap mau azan tuh doa dulu. Allahumma inni asta'inuka ala Quraisy ayyuqimu dinak. Terus Allahu Akbar, baru begitu. Ya Allah, aku minta tolong kepada Engkau agar orang-orang Quraisy ini mau mengamalkan agamamu ya Allah. Karena waktu itu yang musuh agama itu orang Quraisy. Maka Sayyidina Bilal ini setiap mau adzan tuh doa, mendoakan orang Quraisy agar mereka dapat hidayat mau mengamalkan agama. Kalau doa habis adzan itu semua orang tahu. Doa sebelum adzan ini sedikit yang tahu ini doanya Sayyidina Bilal ini. Ya Allah, aku minta tolong kepada Engkau gerakkan orang Quraisy untuk bisa mengamalkan agamamu. Akhirnya seperti yang kita lihat dalam sejarah, orang-orang Quraisy akhirnya pada amal agama semua, masuk Islam semua. Yang pertama-tama musuhi orang Islam, orang Quraisy, tapi akhir-akhirnya yang membela agama, yang menyebarkan agama kebanyakan juga orang Quraisy. Ini anehnya semuanya kan. Maka kita ini kalau melihat orang-orang yang ngurusi agama itu jangan kita buruk sangka dulu. Ini kurang jopone, nggak pernah didoain ini.
Akhirnya mereka itu gelap hatinya, akhirnya merusak agama. Ini termasuk tugasnya muadzin ini, begitu itu. Maka imam masjid itu ada fikir, muadzinnya ada fikir, makmumnya setiap sholat doa untuk umat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami semua, seluruh umat, ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Baru masjid kita ini akan jadi baik semua, kan? Insyaallah, kan? Sehingga masjid kita ini akan menyedot orang-orang yang Allah kehendaki, sehingga mereka jadi orang-orang baik, jadi ahli-ahli masjid. Dan sehingga orang itu masuk ke masjid seperti tebu masuk pabrik glodok gitu sebenarnya. Asalnya tebu, jelek, bosok, macam-macam, masukkan ke pabrik glodok, diproses itu, tahu-tahu jadi gula pasir yang bagus, yang mahal, bisa dijual ke seluruh alam. Begitulah masjid. Kalau masjid amalannya baik, seperti pabrik gula yang baik itu, maka orang-orang yang buruk-buruk masuk masjid, keluar masjid sudah berubah jadi orang-orang baik. Nah, mulai kan ini para sahabat, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Di mana mereka dididik? Di pondok mana mereka dididik? Di madrasah mana mereka dididik? Mereka dididik di masjid mereka. Dipraktekkan di rumah-rumah, di kampung-kampungnya. Ini pendidikan pertama. Sejarah pendidikan pertama itu adalah masjid yang telah berhasil mendidik para sahabat, telah berhasil mendidik pimpinan-pimpinan yang paling baik di dunia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Di mana dididik? Bukan di Fakultas Sosial Politik, di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW. Berhasil membuat panglima-panglima yang terbaik. Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, Sayyidina Zubair bin Awam, panglima-panglima paling baik di dunia, paling sukses di dunia. Di mana dididik? Di masjid. Mendidik dermawan-dermawan yang paling baik di dunia. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Thalhah ibn Ubaid, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad ibn Mu'ad, yang kalau sedekah itu semulai kan karungan emas, bukan karungan beras. Emas itu karungan itu kalau sedekah itu. Kok bisa rela itu dididik di mana mereka? Dididik di masjid. Ulama-ulama yang istimewa-istimewa. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dididik di mana? Dididik di masjid. Bahkan zaman setelah itu, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, dan ulama-ulama pada zaman itu kebanyakan itu dididiknya itu di masjid. Jadi masjid itu punya sejarah yang luar biasa semuanya kan. Didik pimpinan, didik ulama, didik aulia, wali-wali besar zaman dulu semua adalah didikan masjid semuanya kan. Nah, kira-kira itu masjid yang mampu mendidik seperti itu. Apa masjid yang terawihnya Yasin, Allahu Akbar itu semuanya kan. Nah, ini tempat saya itu tidak ada yang hafal Quran itu gimana? Nah, makanya anaknya udah sekolah SMP SMA, imam masjid anaknya kon ngapalnya Quran. Insyaallah kan? Pegawai negeri anaknya pengen jadi pegawai negeri. Tentara anaknya pengen jadi tentara. Saya kira imam masjid anaknya pengen hafid Quran. Ben masjidnya makin meningkat. Sehingga masjid jadi tempat tarbiyah, tempat pendidikan bagi umat. Kamu hafal Quran,
Ngapalan Quran di mana? Oh, di masjid sana. Zaman dulu tuh gitu malah kan. Kamu belajar hadis di mana? Di masjid sana. Kamu belajar fikih di mana? Di masjid sana. Itu zaman dulu tuh begitu. Karena masjid-masjid itu jadi pusat agama, pusat ilmu, pusat ibadah, pusat doa, pusat semua kehidupan yang baik-baik. Masya Allah, mencetak orang-orang baik yang akhirnya mendatangkan masyarakat yang baik yang menyebarkan agama di seluruh dunia ini. Nah, kita niatkan untuk meningkatkan masjid kita, insya Allah mulai kan? Kita niatkan. Sekarang itu sekolahan SD itu sudah ada aturannya. Kepalanya harus S1 namanya. Gurunya harus diploma 2 namanya. Orang-orang dunia itu sudah mikir bagaimana sekolahnya tambah maju. Nah, sekolahnya umat Islam tarbiyah agama ini yang terpenting adalah masjid, nggak dipikirkan. Pikirkan bagaimana imamnya meningkat, bagaimana muadzinnya meningkat, bagaimana merbotnya tukang nabuh beduk itu juga meningkat. Nah, meningkatnya bagaimana nabuh beduk aja? Merbote itu loh, ngerti waktu. Karena ada masjid itu belum subuh sudah dibeduki. Nah, itu kan bahaya itu. Karena kalau orang sholat ini sebelum waktunya kan nggak sah. Ngerti waktu. Merbote si bagian nabu beduk itu golek ning wong sing tenanan. Ampre tenanan piye? Tok nih patang wulan. Insyaallah mulai kan. Minggu tenanan niku. Nek ora minggu nih nabu sak penake, dienggo klothekan akhire. Nek Ramadan klothekan. Lah masjid nggo klothekan iki piye ta? Jadi saya mulaikan Allah Subhanahu wa taala masjid kita tingkatkan malaikat. Semuanya kita tingkatkan. Itu termasuk fasilitas-fasilitas zuhir pun kita tingkatkan. Baitullah kita mau yang datang ke masjid itu ada tamu-tamu Allah. Bikin WC yang bagus. Rumahnya WC-nya sudah diperbaiki, masjid kok nggak diperbaiki? Mana cinta kamu kepada Baitullah itu? Airnya dipenuhi semua, ini mau Ramadan cek semua, sanyo-sanyo, kompo-kompo, karan-keran, cek. Untuk apa? Untuk ikram tamu-tamu Allah. Dengan cara begitu insya Allah akan ridho pada kita. Ada orang itu diceritakan para ulama mau digiring ke neraka di pada mahsyar. Di tengah jalan dia ketemu orang. Hei, tolong saya. Siapa kamu itu? Saya kan pernah menolong kamu ngambilkan air wudhu dulu di dunia itu. Doakan saya supaya saya tidak jadi dikirim ke neraka. Kamu ingat enggak? Oh iya ingat. Kamu yang bagian nimbo itu ya? Iya. Oh ya, saya doakan. Ya Allah, ini dulu menolong saya untuk sholat ya Allah di dunia. Ampuni dia, jangan dikirim ke neraka. Nah, ini diampuni oleh Allah, enggak jadi kirim ke neraka, kirim ke surga. Jadi namanya walaupun dandani keran, ini keran masjid ini beda. Walaupun bersihkan WC, tapi kalau WC masjid itu lain itu. Dibersihkan WC-nya, keran-kerannya dibersihkan, airnya disempurnakan. Sehingga tamu-tamu Allah ke masjid itu jadi seneng, gembira. Insyaallah kan? Kalau tamu datang ke rumah kita, kita suguh. Kita kasih makan, kita kasih minum. Nah kalau tamu Allah di Baitullah itu kalau kita kasih makan tuh baik enggak kira-kira? Baik enggak kan?
Zaman biyen wong kuno-kuno niku nek jenenge Ramadan niku traweh karo nggo puluran istilahé wong Jawa. Mbuh puluran maknane napa ngertos. Nggawa telo, nggawa tiwul gitu. Nggawa ayam panggang kadang-kadang niku. Niku wong zaman kuno niku piwulange kiai-kiai zaman kuno. Saya sangat niku. Sekarang ini kalau di Madinah sekarang ini kalau Ramadan, Masya Allah, berbuka itu digelar itu, makanan itu di jalan-jalan, di masjid, di mana-mana tuh bareng orang ngasih makan semua. Nggak ada orang kelaparan kalau Ramadan itu. Ya, kalau masjid-masjid kita ini kita hidupkan suasana seperti itu gimana? Itu kalau habis asar itu digelar sufroh yang panjang, ayam goreng ada di situ, doro goreng ada di situ, gitu. Rujak ada di situ. Kenapa ini kayak mau mantu saja? Ini memang mantu, bukan hanya mantu, lebih dari mantu ini. Ini rasa gembira kita bulan Ramadan, rasa gembira kita datangnya tamu-tamu Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Gembira karena agama itu perintah Allah. Di antara bentuk gembira tempe goreng, ya, panggang goreng, kok panggang goreng apa ya? Pokoknya makanan yang enak-enak taruh di masjid. Kita sudah mikir begitu belum ini? Sudah insyaallah? Oke, ngoten Pak. Peningkatan Ramadan tahun ini mboten kados biasa nih. Mungkin nek bengi wong bodho maca Quran darus niku. Tapi niku diseleksi, ditata. Sing maca ki ya sing wacanane rada lurus to. Aja maca ning speaker pletot-pletot biyo ngrusakne kuping niku mengke. Nggih. Lah enten namung niku lho. Lah iya makane ya siap-siap mulai saiki ditata sing maca Quran apik niku kon maca Quran gitu. Setengah-tengah maca Quran, kopi jahe niku dugi gitu. Karo cingkir ben kenceng pikire gitu. Insyaallah Bang nggih. Nggih. Jadi masjid niku sing ketok makmur ngono lho, Pak. Nek Ramadan lampu nih ditambah. Zaman Sayyidina Umar niku Ramadan niku lampu-lampu masjid ditambah. Sayyidina Ali niku zaman Sayyidina Ali niki. Niku sing mulai zaman Sayyidina Umar ya. Masjid-masjid padha padang kabeh. Terus Sayyidina Ali ningali masjid padha padang. Iki biyen sing mulai ngene iki Umar ya. Ya Allah, jenengan padangaken kuburane Umar, keranten Umar wis madang nih masjid-masjid teng pundi-pundi panggonan. Jadi Ramadan itu rada beda. Sing biasane 5 watt masjid niku kayak 50 watt. Biar rada padang melek ngoten nggih. Ini butuh 50 watt jingklonge akeh sisan gitu. Wis ngalamat ngantuk ini mungkin. Dipadangi masjid niku nek Ramadan. Insyaallah Bang nggih. Pokoknya Ramadan ini istimewa. Namanya ngentokne buat kan nggih. Ngentekne dhuwit ben. Dhuwit entek ya ben kanggo bangun akhirat. Insyaallah Bang nggih. Ben tau korban kanggo agama. Ben ning manah enten greget, ya Allah jenengan maringi kula rezeki. Nah niki Ramadan. Rezeki niki sayang panjenengan, kula gunane ke masjid panjenengan. Sing karpet-karpete masjid wis elek-elek gitu. Sing wong nek sujud mboten betah karo ambune karpete niku. Ganti Ramadan niki. Insyaallah Bang nggih. Ganti sing anyar. Mboten saged tuku sing anyar. Karpet sinau omah diumbah kayak masjid. Kanggo Ramadan. Engko nek bar Ramadan gak sadigo mulih nek. Insyaallah Bang nggih. Iki jenenge kita ki Ramadan ki tenanan.
Ramadan barang kok karpet melengkung ambune ra karuan. Iki Ramadan piye kaya ngene iki? Kaya senten Gusti Allah niku Maha Sugih. Allah nek ngersake ndadekne masjid saka emas nih gampil mon iki Allah. Tapi Allah ning nguji kita, cintamu ning Allah ki sepira? Cintamu ning agamaku ki sepira? Niku lho, Allah ning nguji kita. Allah mboten perlu kali duit kita. Allah Maha Sugih. Tapi kita ini diuji sepira? Buktine cintamu ki sepira? Buktine iki iman ning akhirat ki sepira? Nah niki Ramadan niki kita ketinggalaken dengan kersane Allah. Insyaallah Bang nggih. Masyaallah. Ditarghib jamaah-jamaah masjid ditarghib nek Ramadan niki nyambut gaene rada disuda. Nek biasane kowe esuk teko ngasar Ramadan untuk suda lah teko dhuwur wis leren. Nek iso ngoten niku. Terus ndang turu sehingga bengi iso tarawih, iso tahajud melek tenanan. Insyaallah Bang nggih. Nah nek kita niki Ramadan awan ning sawah terus sampai teko ngasar. Ya insyaallah nggih karek ngantuke mengki dalu niku. Sehingga mboten ngrasane kenikmatane Ramadan niku mboten krasa. Amal agama ini dimulaikan Allah Ta'ala akan terasa nikmat itu karo komplit. Seperti masakan itu, ada nasinya, ada sambelnya, ada kerupuknya, ya, ada ayam gorengnya, ya. Terus piringnya juga bersih, makannya hanya enak. Tapi kalau tidak komplit, ada nasinya nggak ada lauknya, cuman garam tok, nggak akan bisa dinikmati. Garam tok nggak ada nasinya, nggak bisa dinikmati. Semua sudah ada, tapi berambangnya nggak ada, nggak bisa dinikmati. Gulanya nggak ada, nggak bisa dinikmati. Begitu juga amalan agama, semuanya kan. Kalau amalan agama ini komplit, nikmat agama ini. Tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih lezat melebihi agama. Sehingga para nabi siap mati karena agama. Karena saking lezatnya agama, saking indahnya agama itu. Ini enggak komplit, nikmatnya kurang. Maka Ramadan kita kompliti. Puasanya kita kompliti, tarawihnya kita kompliti, tahajudnya kita kompliti. Sedekahnya kita kompliti. Suasana akhlak kasih sayangnya kita kompliti. Maka kalau komplit semua jadinya terasa nikmat Ramadan itu. Sehingga Ramadan itu seperti yang diceritakan dalam Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selesai Ramadan berubah menjadi orang-orang takwa. Ramadan itu tarbiyah la'allakum tattaqun. Sehingga kalau dikerjakan semuanya akhirnya menjadi orang-orang takwa, hatinya tawajuh kepada Allah, akhlaknya jadi baik, ibadahnya jadi khusyuk, rindu kepada negeri akhirat. Ramadan itu begitu semuanya kan. Tapi kalau nggak komplit, kita kerjakan ala kadarnya, nanti nikmatnya kurang. Kula niki wiritan kok mboten saged nikmat kurang suwi. Jare lungguh 4 jam ngono ora agek krasa. Tapi ning nggur wiritan epek-epek baru turu, epek-epek gak tahu nikmat engko. Kula niki salat kok mboten saged khusyuk terus kurang suwi. Salat balapannya sepur khusyuk piye? Njajal tarawih iki rada suwi. 2 jam ngono. Ora krasa. Saestu yen. Di samping syarat-syarat lintune lho, panganane sing halal.
atine madhep tenan ning Gusti Allah. Di samping niku wektu didawakne niku penting, napa mawon kudu didawakne. Khususnya Ramadan niku. Salate didawakne, traweh didawakne, zikir didawakne, maca Qur'annya didawakne. Niki insyaallah badhe krasa kenikmatan ini. Insyaallah kita niat semula kan. Kemudian semulaikan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ramadan ini juga punya sejarah yang luar biasa. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, semulaikan, itu orang Islam juga sudah banyak, tapi orang kafir juga masih banyak. Tapi setelah tahun 2 pas Ramadan perang Badar, maka berbondong-bondong orang-orang kafir Madinah itu pada masuk Islam. Begitu juga Makkah. Makkah itu Fathu Makkah, gerudukannya orang Makkah masuk Islam itu Assalamualaikum. Mbah, jatuh ya Mbah. Gerudukannya orang Mekah masuk Islam itu waktu Ramadan juga, tahun 8 Hijrah itu. Jadi ringkasnya itu Mekah Madinah itu banyak datang hidayah itu waktu Ramadan. Ya ini apa ini maksudnya semuanya kan? Maksudnya bagus sekali kalau Ramadan itu untuk usaha hidayah untuk diri kita, untuk umat. Usaha hidayah itu pokoknya adalah usaha ajak-ajak, usaha dakwah itu Ramadan cocok. Hati manusia itu pada bulan Ramadan itu lebih lembut daripada sebelum Ramadan. Karena pada bulan Ramadan itu hati manusia itu setannya itu pada lari, sehingga mudah didatangi hidayah. Maka jangan kita sia-siakan Ramadan ini untuk ngajak orang pada kebaikan. Insyaallah mulaikan. Jangan pula lupa doa, Masya Allah. Karena doa-doa waktu Ramadan nilainya berbeda, khususnya waktu berbuka, waktu sahur, waktu kita ini lapar, apalagi kita ini sedang lapar puasa, terus di sekitar kita itu ada orang-orang yang tidak puasa, itu nilai puasa kita tambah tinggi. Malaikat-malaikat akan berdoa buat kita. Kan kita kan safar atau waktu Ramadan kadang-kadang safar ke Madiun kemana, di sana banyak orang tidak puasa umpamanya, semoga tahun ini pada puasa semua. Justru itu akan meningkatkan nilai puasa kita sabar. Insyaallah malaikat. Nah malaikat Allah SWT, pokoknya yang ringkasnya malaikat kita syukurilah malaikat. Kita menjadi orang-orang masjid, jadi khotim masjid. Sampai budaya di negeri Arab sana malaikat. Budaya ini, saya tidak bicara sunnah tapi budaya. Di negeri Arab itu kalau namanya raja itu, raja di Hijaz itu gelarnya itu bukan macam-macam. Di antara gelar yang paling mereka hormati itu Khatimul Haramain Asy-Syarifain, Khatim Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi raja-raja itu gelarnya di sana itu pelayan masjid Mekah, pelayan masjid Madinah. Masyarakat itu tahu bahwa melayani masjid itu betul-betul satu perkara yang besar. Sampai di pintu Ka'bah itu ditulis Khatimul Haramain Asy-Syarifain. Pelayan masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi kita ini melayani masjid itu gembira, syukur, seneng. Dan terus kita berpikir bagaimana masjid kita ini jadi sarana tarbiyah untuk semua orang yang masuk di masjid, dan bagaimana masjid kita ini seperti Masjid Nabawi jadi penyebaran agama ke seluruh dunia.
tersebarnya agama ke Jawa, ke Madura, ke seluruh Indonesia, seluruh dunia ini dimulai dari masjidnya Rasulullah SAW. Maka Wali Songo dulu itu heran, ajib itu mereka tahu betul itu, mementingkan betul urusan masjid. Ketika mereka mau bikin ibu kota di Demak, itu bukan bangun istana, bukan bangun kantor, bangun masjid. Itu Mbah Sunan Ngampel, Mbah Sunan Giri, Sunan Kalijogo, bareng-bareng bangun masjid Demak, sampai sekarang masih ada. Mereka itu ingin memberitahu kepada masyarakat Jawa ini, masjid itu penting. Insyaallah mulai kan? Masjid itu penting. Rasulullah di Madinah sebelum bangun rumah, bangun masjid. Bukan hanya itu saja, Nabi Adam belum datang ke dunia, sebagian riwayat mengatakan Allah kirim malaikat-malaikat bangun masjid dulu untuk persiapan kedatangan Nabi Adam. Jadi orang Islam dengan masjid ini sudah nggak bisa dipisahkan. Kita harus senang dengan masjid itu, senang. Kecintaan kita kepada masjid ini kita buktikan dengan meningkatkan seluruh amal-amal masjid, ibadahnya, dakwahnya, ngajinya, suasana kasih sayangnya, ikromnya, khidmatnya kita tingkatkan, kita mulai sekarang ini, sehingga Ramadan nanti masjid kita ini sudah anget dengan amalan-amalan, sehingga akhirnya jadi asbab hidayah Ramadan ini, kampung-kampung berubah, kota-kota berubah, anak-anak kita berubah, istri kita berubah, barokahnya amal masjid dalam bulan Ramadan. Insyaallah mulai kan. Untuk itu semulai kan, ini ada dua kerja kita sekarang. Yang pertama kali, sebagaimana dulu para sahabat, ada sahabat muhajirin yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya untuk usaha agama. Yang kedua ada sahabat Ansor yang menolong, membantu orang muhajirin dalam usaha-usaha mereka. Tapi tidak ada Ansor kalau tidak ada muhajirin. Maka takmir-takmir masjid, merebut masjid, jadi Ansor yang baik. Nanti kalau ada tamu-tamu datang ke masjid, di ikram yang baik, dibantu program-program yang baik, sehingga masjid kita bisa hidup 24 jam. Insyaallah malaikat. Kemudian malaikat ta'ala, kita harus membentuk orang-orang yang keluar masuk ke masjid-masjid untuk menguatkan amal-amal masjid itu. Ada yang keluar untuk menguatkan amal-amal masjid, ada yang menyambut di masjid-masjid untuk kerjasama. Nah, kalau umat ini kembali seperti itu, seperti zaman sahabat, ada orang-orang yang bergerak untuk agama, ada orang yang mau membantu, akhirnya agama hidup. Kalau agama hidup, barokah datang dari semua arah. Ketentraman, ketenangan, barokah, ya, keamanan, kasih sayang akan wujud. Kalau agama diamalkan. Agama diamalkan mulainya dari masjid. Insyaallah mulai kan? Maka yang dari pertemuan imam masjid ini menyempatkan diri berapa hari saja, 4 bulan, 40 hari atau berapa hari saja untuk menyambut bulan Ramadan ini secara khusus, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Jamaah yang sudah terbentuk ataupun yang belum niat, silakan berdiri ke selatan sana. Monggo. Niki saben dinten ngajaten teng mriki niki ben dinten ngaten niki. Cuma niki keranten imam masjid sami rawuh niku mawon. Kula niki neh matur dalon-dalon niku wau khawatir jenengan yo omong apa to iki. Niku dalon-dalon mun kula niku mun kula lembut napa Pak niku. Mun kula lembut, ngene lembute wong Boro ngeten niki, ngeten.
Nek umpama kula kasarne ngoten, agama keadaane kaya ngene, imam masjid kaya bodho ngantuk piye. Umpama kula kasarne ngoten niku, gitu. Tapi kula lembutne sinten sing kersa medal kula aturi nyempataken nguatne amal masjid. Niki halus apa nggih? Halus. Sehingga sampeyan nek kula undang mriki malih mengki dhisik purun malih. Insyaallah Bang nggih. Nggih. Monggo sing badhe medal 4 bulan 40 hari, monggo. Monggo. Napa pinten-pinten 10 dina. Ben imam masjid niku metendeng tenan gitu. Nek ndonga kunun Allahumma hdina fi man hadait nangis tenanan. Akhirnya hidayah medun tenanan. Mboten ndonga kunut kok bar lho. Kok cepet men Mbah Kiai iki. Lho. Wis apal ya cepet tok. Donga kunut iki rada suwi ngono lho. Ben kebuka pintu-pintu langit iki. Allahumma hdina fi man hadait. Barik lana fi ma atait. Nek wa barik lana fi ma atait iki. Ya Allah leti berkahi perkawis-perkawis sing jenengan paringaken dhateng kula kok tenanan. Insyaallah jenengan mboten perlu utang bank. Ibaratke wa barik lana fi ma atait iki. Nek dhuwit kurang, apa-apa kurang, iki donga kunute loyo. Nah, terus donga kunut kuat, insyaallah mboten cukup kabeh ngoten wae. Apa meneh nek donga kunute dipepe garing jam 7 agek donga kunut. Nek pepe terus piye? Nek semboya donga kunute niki dikencengi niki insyaallah niku umat iki barokah. Kabeh sing sambat kok. Sambate napa? Rezekine kurang, ini kurang, ki kurang, ki kurang. Wis umat Islam nang duwe sambate kurang. Tibake mbasa kula dilok-dilok niku ndonga kunute gak tenanan. Nek mau ndonga kunute tenanan niku insyaallah mboten enten kurang. Insyaallah Bang nggih. Nah. Ini pusat kekuatane wong Islam kuwi enten masjid. Kekuatan Muslim masjid, mboten teng istana, mboten teng benteng, mboten teng tentara, mboten teng masjid. Niku Raja Abruhah, gitu. Nggawa pasukan gajah saka Yaman nyerbu Mekah. Oh, tapi iki masjid barokah, Abruhah hancur malah. Di kekuatannya wong Islam enten masjid niki. Mboten enten bedil, mboten enten bom, enten masjid. Nek masjid makmur ditulung kali Allah. Wis lah mbok bahaya sih kaya napa mawon aman mboten ana apa. Insyaallah Bang nggih. Masjid ini penting. Sakniki kita ngerti kekuatan Islam, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan teknologi. Kekuatan umat Islam itu di masjid. Nah, kalau amal masjid hidup sungguh-sungguh, Allah jaga umat ini. Ada 1000 kapal pasukan penuh dari Romawi mau menyerbu Madinah pada zaman Sayyidina Ali itu. 1000 kapal tentara mau nyerbu Madinah karena Madinah dekat pantai itu, nyerbu Madinah. Tapi wong Madinah ini ada masjidnya yang hidup amalan yang sebenarnya. Itu kapal di tengah lautan numplek semua, mati semua. Kecuali jenderalnya saja yang nggak mati, pulang ke Romawi. Pulang laporan sama Raja Romawi, pasukan kamu mana? Pasukannya mati semua, tenggelam. Rajanya marah, kurang ajar, jenderal goblok. Jenderalnya langsung dipotong lehernya sisan. Wes mati sisan. Ini barokahnya amalan Masjid Nabawi pada zaman itu. Maka masjid kita ini kita kuatkan amalannya mulai sekarang. Insyaallah malaikat. Masjid harus ada dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Masjid harus ada ngaji, masjid harus ada ibadahnya kuat, tarawih panjang. Masjid harus ada suasana ikram, kasih sayang, khidmat antara umat.
maka masjid kita nanti akan jadi sumber barokah untuk kampung itu. Ini ada cerita mulai kan, ceritanya kiai-kiai itu di kitab ini. Ada seorang wali Allah masuk kampung malam-malam, masuk kampung, rumah sudah tutup semua, orang sudah pada tidur semua. Akhirnya beliau pergi ke masjid, tidur di masjid. Tapi di tengah tidur itu ada suara, ya Allah, hancurkan kampung ini ya Allah, hancurkan kampung ini ya Allah. Maka wali itu terkejut, suara siapa ini kok doa kok kayak begini. Dicari di masjid nggak ada, luar masjid nggak ada. Ternyata suara itu dari mana? Dari tembok masjid itu. Loh, yang doa ini tembok masjid ya ternyata. Maka beliau termenung, loh, berarti masjid ini marah sama orang kampung ini gara-gara sepi nggak ada orangnya ini. Akhirnya beliau keluar, datang ke rumah-rumah, dikasih tahu masjid kamu itu loh marah sekarang itu. Yang marah itu bukan hanya orang saja, tiang-tiang masjid, tembok-tembok masjid marah sekarang. Ini kalau nggak cepat-cepat kamu makmurkan masjid ini bahaya ini. Akhirnya orang-orang kampung pada datang ke masjid. Setelah itu wali tadi tidur lagi di masjid. Ada suara, ya Allah berkatilah orang kampung ini, ya Allah berkatilah orang kampung ini. Ternyata suara tembok malaikat. Aneh nggak ini cerita ini? Bagi orang ahlul iman tidak aneh, bisa saja. Kalau manusia bisa bikin tape, bisa bikin kaset, benda-benda mati bisa ini dengan itu kupingan itu apa itu? Kita bisa mendengar. Nah, itu. Maka wali-wali itu kupingnya itu ada alatnya itu. Karena banyak ibadah, banyak doa, nggak pernah maksiat. Akhirnya oleh Allah kupingnya dipasang alat, nggak tahu alatnya itu nggak bisa dilihat. Sehingga suaranya tembok pun terdengar. Dulu di Ngawi ini, kalau ada orang Ngawi itu ada namanya Mbah Kiai Ghazali, Kerten. Itu cerita sama saya itu waktu mondok. Cerita apa nih ya? Ini gak bayang indongeng, ya. Indongeng saya. Pulang dari pondok itu jalan kaki zaman dulu itu. Malam-malam ada suara nangis, maka dia, ini suara siapa nih kok ngeres banget gitu loh, nangis. Dia cari, ini siapa nih kok nangis. Ternyata sumber suara itu dari lumbung padi itu, lumbung padi itu. Maka diintip, yang nangis siapa? Ternyata yang nangis itu padi yang ada di lumbung itu yang nangis itu. Loh kok nangis? Maka tersentak, kenapa nangis? Karena saya ini dibikin riba, ribo. Itu kalau telinga kita ini baik semula kan, kalau kita lewat di bank-bank desa itu nangis semua itu. Duit meja-meja itu nangis semua itu. Nah, itu Mbah Ghazali itu mbah saya, cerita ini betul loh, ini bukan bohong saya ini, betul itu. Tapi sekarang ini karena kupingnya itu kopoan, ya, banyak maksiat, nggak bisa dengar yang gaib itu nggak bisa. Yang didengar televisi, radio, internet, karena kupingnya sudah rusak. Sistem gaib yang ada di kuping itu sudah rusak, konslet. Bahkan dengar ngaji pun nggak nyantol, dengar ngaji nggak nyantol. Tapi kalau dengar yang maksiat nyantol. Nah ini sudah kuping rusak ini. Nah ini untuk memperbaiki itu dengan Ramadan ini. Insyaallah malaikat. Malam mesti kita kuatkan kuping kita ini, kita dengarkan bacaan Quran, ngaji, nasihat. Mulut kita sibukkan dengan dakwah, ngajak kepada kebaikan. Badan kita sibukkan dalam taat. Insya Allah nanti habis Ramadan itu berubah itu. Dengan ngaji kok berubah jadi enak gitu ya. Sholat kok enteng. Wah ini berarti sudah ada perbaikan.
Tapi kalau sholat kok masih terasa berat, jadi perbaikan belum terjadi, perlu kita tambah lagi. Insyaallah malaikat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Malaikat, saya minta maaf. Kita akhiri majlis kita ini dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasul ajma'in. Allahumma fir lana yassir lana barik lana ya Allah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait wa lakal syukru ala ma atait nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Allah, ya terimalah kami, terimalah masjid kami, terimalah kampung kami untuk berkhidmat pada agama-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semuanya ya Allah asbab hidayah untuk diri kami, keluarga kami, anak cucu kami, umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk kembali pada agama-Mu ya Allah. Mudahkan keluarga kami untuk kembali pada agama-Mu ya Allah. Mudahkanlah teman-teman kami untuk kembali pada agama-Mu ya Allah. Tuntunlah umat ini ya Allah, wanitanya, laki-lakinya, anak-anak mudanya kembali pada agama-Mu ya Allah. Kembalikanlah umat ini pada agama-Mu ya Allah. Tuntunlah mereka pada agama-Mu ya Allah. Bimbinglah mereka pada agama-Mu ya Allah, menuju ridha-Mu ya Allah, sehingga mulia dunia, mulia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.